Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Melbourne menjelang siang hari ini di sana ya Bang Nuim? Gimana Iya. Bang? Agak mendung-mendung sedap, tapi tadi malam tuh hujan es. Masya Allah. Terjadi sedikit hujan es. Di Macam, sementara tempat esnya tuh sebesar bola golf katanya. ya bisa merusak mobil ya, bikin benjol-benjol Oh, iya. mobil itu ya, waduh. Ya begitulah. Ya, sudah pernah dua kali mobil saya kena. Iya. Itu perbaiki, ya asuransi yang bayar. Betul. Sampai pernah $18.000 untuk memperbaiki karena kena serangan dari udara. Wah, itu dia yang di sini tuh apalagi ditakutkan itu megatrust ini sekarang. Orang tuh bingung ya, kita nih sudah di Al-Quran tuh sudah berbagai cerita tentang kiamat, tentang apa ya, neraka, tentang apa. Orang bilang, itu kan kalau orang Bogor bilang, kumahang kewae lah, masih nanti gitu. Tapi kalau orang yang sudah masuk dalam liang lahat, kalau dia bisa bincang saja sama kita, Masya Allah, luar biasa alam ini. Bang Nuim, yang kita ingin bicarakan ini masalah, banyak ini. Ada cerita Raja Jawa jungkir balik, begitu kata Tempo ya. Begitu juga tentang amuk yang luar biasa kemarin. Nampaknya tenang-tenang ngamuk pula akhir pekan lalu ketika MK membuat sebuah putusan yang tidak ditindaklanjuti. Belum lagi cerita perjalanan partai-partai yang nampaknya tersandra. Mulai dari PKB yang ramai kemarin di Bali, juga ada Nasdem, ada partai yang lainnya sedang hiruk pikuk untuk mengejar target tentang pemilihan di internal mereka. Ya terakhir adalah yang terakhir tuh awalan tuh Golkar itu. Dan cerita yang lainnya Bang Nuim yang bisa dilihat dari jauh keadaan Indonesia dengan peringatan darurat kemarin. Mungkin Bang Nuim bisa memberikan sebuah wacana selain juga Hizbullah dan Israel serta Syria juga yang mulai diobok-obok. Jalan-jalannya Kesang juga bisa disenggol lah Bang Nuim. Silakan. Tafadhal Bang Nuim. Iya, tapi kalau barangkali partai sekarang ini setelah PKS kelihatan ikut di dalam arus, banyak orang garuk-garuk kepala, apakah bisa dibedakan satu partai dengan partai lainnya? Ini membuat banyak orang jadi bertanya-tanya, kok PKS yang semula dianggap begitu istiqamah terhadap perjuangannya, tiba-tiba ya di Sumatera Utara ikut katanya mendukung Bobi Afif Nasution, kemudian ya ini jadi masalah sehingga orang mengatakan apakah partai ini hanya untuk main-main saja asal masing-masing punya partai, nggak senang bikin partai, tidak senang bikin partai, supaya barangkali bukan hanya bisa dibilang sebagai presiden partai itu, tapi bisa juga sebagai raja partai itu, mungkin juga kita tidak tahu. Jadi masalahnya memang sekarang ini agak susah untuk mencari partai, mungkin partai buruh ya. Jadi kalau partai buruh seperti yang terjadi di Australia dan di Inggris ini partai buruh ya dianggap sangat berpihak, sangat berpihak kepada rakyat, karena kita melihat sekarang ini di Inggris Perdana Menteri Inggris yang baru ini katanya dari partai buruh mungkin akan dituntut ke pengadilan karena dia telah menyalahi janjinya ketika berkampanye. Ketika kampanye dia mengatakan akan mengurangi pajak. Tetapi sekarang setelah mempelajari keadaan ekonomi di Inggris, dia mengatakan nggak bisa. Ini pajak mesti bukan hanya dipertahankan, bahkan dinaikkan. Jadi dianggap sebagai, ini dia sebagai katanya telah mengingkari janji yang diberikan ketika dia berkampanye. Tapi dia waktu berkampanye barangkali tidak mengetahui bagaimana keadaan di dalam perut itu pemerintah Inggris. Nah ini menarik sekali keadaannya, bahwa paling tidak kita melihat di Australia, di Inggris, di Amerika, ada partai yang bertolak belakang satu sama lain. Artinya masing-masing punya semacam prinsip atau punya asasi, pandangan asasi itu yang berbeda. Tidak semuanya berbondong-bondong, digiring ke kiri, digiring ke kanan dan lain sebagainya, dan mau saja. Mau saja digiring. Jadi kita melihat apakah, malahan ini menariknya begini. Ketika terjadi bahwa
Partai Gerindra di parlemen, di DPR waktu itu ingin melakukan suatu sidang darurat, rapat darurat untuk barangkali melemahkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian beredar berita yang mengatakan bahwa pimpinan Partai Gerindra, yaitu Presiden terpilih Prabowo Subianto, marah-marah. Orang kaget. Wah, ini nampaknya dia sudah mulai, ya. Tapi apakah itu sesuatu yang kebetulan terjadi ataukah itu adalah suatu skenario, kita tidak tahu, kita tidak bisa mengatakan. Jadi bisa saja dikatakan, oke, partai kamu bikin ini, saya marahin kamu sehingga kita dianggap wah ini orang punya prinsip dan lain sebagainya. Iya, ini menarik. Tapi kenapa mesti harus menunggu sampai terjadi ya kericuan, ada korban, ada semacam sakit ini. Masalahnya kenapa kita mesti sampai ke sana? Apakah kita harus terus-terusan begitu? Kenapa perubahan itu harus dilakukan di jalanan, parlemen jalanan? Dahulu diingat, orang ingat ya mengatakan ada parlemen jalanan di Indonesia itu. Jadi yang melakukan perubahan, karena tidak bisa mengharapkan parlemen di dalam gedung DPR untuk melakukan perubahan. Apalagi sekarang, terutama setelah ya itu dia Partai Keadilan Sejahtera PKS sudah masuk ya berbondong-bondong, dia pikir apa boleh buat ya mengikuti kemauan kebanyakan orang, ya itulah yang terjadi. Ya kita tidak mengerti, kita melihat. Tapi kan karena harapan orang di luar yang tidak melihat ke dalam, ini PKS paling tidak punya prinsip, dia terus berpegang teguh, yaitu bahwa al-haqqu haqqu wal batilu batilu. Itu nampaknya sekarang ya apa boleh buatlah untuk mendapatkan kesempatan, sehingga merasa bahwa kalau terus-terusan istiqamah, terus-terusan ihdinas siratal mustaqim, ini mungkin tidak bisa kemana-mana katanya. Jadi kita tidak bisa juga membuat sesuatu analisa yang lebih dalam daripada ini. Seakan-akan orang kita itu mudah sekali diumbang-ambingkan. Jadi hari ini berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno. Besok Ganyang Soekarno. Kita tahu, kita baca tentang hari-hari akhir. Betul, perjalanan Bang Nuim kan sudah makan asam garam perjalanan bangsa. Kayaknya ini dejavu, perulangan begitu Bang Nuim ya. Iya, begitu. Jadi akhirnya dari setiap waktu ke waktu kita harus melakukan perubahan melalui parlemen jalanan. Ini kan yang menyedihkan. Jadi begini, kalau kita memang jujur dan kita bicara dari hati yang betul-betul dari lubuk hati yang menginginkan kebaikan, kita mengetahui ketika DPR tiba-tiba melakukan amandemen terhadap undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, itu tidak masuk di dalam agenda rencana legislasi, tapi kenapa disetujui sampai waktu itu ratusan cendikiawan, ratusan akademikus dari Indonesia meminta kepada Presiden Joko Widodo, jangan ditandatangani Pak, karena itu bukan saja melemahkan KPK tapi menyalahi ketentuan. Tapi tidak juga. Jadi kalau mau dikatakan raja ya karena dia bisa berkuasa melakukan segala sesuatunya. Kalaupun kita misalnya punya raja, kita harusnya memakai prinsip raja adil, raja disembah, raja lalim, raja dipegah. Karena ini penting. Dahulu kita mengetahui di Saudi itu, raja itu disebutkan Al-Jalalatul Malik Mu'azzam. Al-Jalalatul Malik Mu'azzam itu orang bilang apa ini? Sudah macam Tuhan apa? Pakai Al-Jalalatul Malik Mu'azzam, yang azim, yang paling tinggi dan sebagainya. Akhirnya diubah. Nah, dikatakan sebagai abdi dari kedua kota suci, yaitu Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Jadi ini penting sebenarnya. Jadi seperti pernah yang terjadi ketika Khilafah Utsmaniyah berkuasa 700 tahun di Eropa, itu ada seorang Sultan Turki yang mengatakan kepada para alim ulamanya, saya menghendaki semua rakyat saya harus menjadi Muslim. Langsung para alim ulama mengatakan, tidak mungkin tuanku. Kenapa? Karena Islam melarang paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam. Kalau kamu paksa seseorang untuk menjadi Muslim padahal dia tidak mau, maka kamu menciptakan orang-orang munafik. Ini berbahaya. Jadi kata orang kita, bekilas ikan dalam air, kita tahu jantan betinanya. Tapi kadang-kadang orang munafik kita tidak tahu apakah dia jantan atau dia betina. Ini yang berbahaya. Jadi sebenarnya ini menarik sekali. Gimana Bang? Bahwa hari ini dalam koran bahasa Inggris di ibu kota, Jakarta Post, ini mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan partai-partai politik yang mendukungnya pernah merasa sampai beberapa hari yang lalu merasa mereka dapat melakukan apa saja sesuka jidatnya. Tapi terlanjur bahwa mereka tidak bisa.
rupanya rakyat masih punya kesadaran. Dan sekarang ini kelihatan bahwa mereka betul-betul melakukan tindakan yang akhirnya membuat DPR malu semalu-malunya. Itu pertama ketahuan, tidak ada quorum. Cuma 89 orang dari 500 sekian anggota tidak ada. Kemudian kita lihat ejekan-ejekan. Anak-anak ditanya ibunya, mau kemana? Mau manasik? Di mana manasik? Di DPR. Ngapain ya? Melempar setan kan? Coba cobalah. Sampai begitu, itu kan memalukan. Jadi ingatlah, ingat, hati-hati memang. Belajar dari revolusi Prancis. Ketika Marie Antoinette, istri sang raja di Prancis, ketika kepadanya konon dilaporkan bahwa rakyat sudah tidak punya roti, maka jawabannya gampang. Kalau nggak punya roti, makan kue saja. Nah, itu kan menyiksa. Iya. Jadi pernah ada seorang menteri koordinator di dalam kabinet Jokowi, saya ingat. Sekarang dia jadi ketua parlemen, ketua DPR, namanya Puan Maharani. Ketika dikatakan tidak ada beras, ya katanya kencangin ikat pinggang sedikit. Nah, itu jawaban singkat. Nah, ya ini berbahaya. Apalagi seperti sekarang Marie Antoinette diberi contoh yang luar biasa ya, flexing ini kan lagi model emak-emak, akibatnya berakibat kemana-mana. Ada pegawai pajak yang uring-uringan, sekarang juga ada anak presiden yang uring-uringan gara-gara flexing ini begitu. Ya, itu dia. Tadi menariknya di sini kita sudah melihat apakah kemudian Prabowo karena belum dilantik maka tidak bisa terang-terangan, tapi lagi-lagi menurut koran dalam bahasa Inggris Jakarta Post yang mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto hari Sabtu kemarin dahulu mengatakan politik itu diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan dia mengutuk para politisi yang kehausannya akan kekuasaan, seakan-akan hanya melakukan sesuatu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, ini menarik sekali ini, bahwa kelihatan Prabowo ingin memberikan kesan pada akhirnya nanti setelah Oktober nanti mungkin akan ada perubahan-perubahan. Inilah yang barangkali perlu dipikirkan. Karena begini, kalau kita melihat dalam Al-Taghabun surat ke-64 ayat ke-14 dalam Al-Quranul Karim, yang artinya hai orang-orang mukmin. Ini bukan hai anggota partai, bukan. Hai orang-orang mukmin. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Quran. Iya. Kita lihat apa yang terjadi sekarang ini. Bahwa bagaimana seorang yang pernah entah jual pisang atau jual martabak atau bisa naik pesawat jet pribadi dan sebagainya, makan roti harga 400.000 rupiah dan lain sebagainya. Ya ini kan paling sakit itu ketika orang sedang susah, dia sedang senang-senang. Itu tidak bisa. Harusnya ada solidaritas dengan tidak perlu maksudnya ya hidup, tapi janganlah memamerkan hal yang seperti itu. Itu yang penting. Jadi ingat ya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hati kamu terhadap mereka. Itu. Masya Allah. Ya memang dunia ini luar biasa sandiwaranya tuh bikin garuk. Tadi Bang Nuim awal cerita, bikin garuk-garuk kepala kita ini. Apalagi Pak Bang Nuim kan dekat juga nih dengan Pak Surya Paloh. Apa nih bocor halus apa yang terjadi ya? Semalam juga ada yang masuk siapa, yang disorakin siapa. Juga ada partai yang bergabung tanpa minta menteri katanya. Gimana Bang Nuim? Saya katakan ada partai-partai dalam keadaan sekarang ini sudah melihat bahwa hampir semuanya sama, tidak ada perbedaan. Karena saya katakan ketika masih ada PKS kita masih bisa menarik semacam garis merah memisahkan. Ini sekarang sudah nampaknya satu. Artinya kalau ditanyakan kepada mereka juga mereka akan mengatakan ya ini semua kan demi rakyat ya. Mudah-mudahan memang demi rakyat, tapi ingat janji kalian itu akan dipegang ibarat kerbau dipegang talinya. Ya, manusia dipegang janjinya. Jadi harus hati-hati, jangan berlomba-lomba untuk kemudian terus, karena seperti yang sudah sering saya katakan, ada yang mengatakan bosan Bang Nuim itu saja. Waktu saya katakan ketika wali kota Solo habis selesai masa jabatan, masing-masing partai punya calon wali kota, tiba-tiba muncul Gibran. Semuanya menarik diri. Ditanya kenapa? Ya, dia kan anak presiden, alias dia anak
sultan atau anak raja. Begitu kira-kira. Padahal tidak bisa. Kita melihat di Australia ini, ketika itu biasanya Perdana Menteri, kalau ayahnya jadi Perdana Menteri, anaknya hilang begitu. Sampai hilang. Bob Hawke. Bob Hawke itu salah seorang Perdana Menteri yang sangat disayangi, dikagumi karena dia itu orangnya nyentrik juga. Itu anaknya langsung lari ke pedalaman untuk hidup di tengah-tengah bangsa kaum aborigini. Tidak mau dia, takut dia. Kalau dia melakukan sesuatu, nanti orang bilang ini karena bapaknya Perdana Menteri. Pernah ada menteri besar, macam gubernur di Victoria ini, di Melbourne. Ketika dia terpilih, menantunya yang sebelum-sebelumnya punya usaha beli susu, jual susu, itu terpaksa tidak lagi membeli susu dari negara bagian Victoria di mana ayahnya adalah gubernur. Dia membeli susu dari negara bagian lain, dari provinsi lain. Takut nanti dibilang, wah mungkin dijual murah karena bapaknya sekarang jadi menteri besar. Ya, itu begitulah. Ini semuanya kembali kepada rasa malu. Jadi ya ada seorang ahli bahasa, orang ahli bahasa Arab yang mengatakan bahwa dalam perkataan khamar itu ada di situ nuansa artinya malu. Lah kenapa? Karena kalau orang sudah minum khamar, mabuk, itu hilang rasa malunya. Ketika seorang hilang rasa malunya, maka dia kehilangan marwahnya. Dia kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Itu dia kalau sudah hilang. Jadi biarpun tidak minum alkohol, misalnya whisky yang harganya semahal-mahal whisky, tidak minum whisky, tapi kalau tindakannya itu sudah menghilangkan rasa malunya, maka dia menghilangkan harga dirinya sebagai manusia. Itu yang perlu dipikirkan baik-baik. Masya Allah, luar biasa. Memang ini kadang-kadang suka jadi bingung yang lihat latar belakang orang apa. Itu mungkin setannya kelasnya lain gitu, kata seniman dari Jogja ini. Wah, ini lain nih kelasnya. Kalau buat yang ustadz atau kelas alumni HMI ini, macam mana Bang Dwim? Ini apakah kita juga mesti mengetahui psikologi godaan setan terhadap kita, Bang Dwim? Ya, mesti dah. Itu barangkali ya perlu berkaca dan perlu mengetahui dan punya rasa malu. Ini yang penting, dan mengingat bahwa biar speser dibelah 7 pun kalau itu bukan uang kita, kalau itu apalah artinya kedudukan seperti itu. Makin tinggi kedudukan itu makin besar tanggung jawab, makin bahaya. Ya kita harus hati-hati karena akan dimintakan pertanggungjawaban apa yang telah kau lakukan. Bukan saja kamu telah menggiring orang ke jalan yang salah, tetapi kamu juga telah membuat orang untuk terus-terusan melakukan dosa. Kita melihat sekarang ini bagaimana umat Islam secara, kita terus terang saja, umat Islam digiring untuk berdebat mengenai soal habaib dan habib. Habaib dan habib dan sebagainya. Bagaimana ini? Kenapa mau digiring ke sana? Lalu muncul macam-macam fatwa yang mengatakan, seorang habib itu pokoknya dijamin masuk. Tidak bisa. Kita mesti berpegang kepada Al-Quranul Karim. Apa yang dikatakan Al-Quranul Karim? Sederhana saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan yang paling habaib. Tidaklah itu. Islam itu tidak begitu. Kita itu selalu mengatakan, kita mengatakan bahwa Islam itu membawa kita ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Nah, ini yang penting kita pertahankan terus di jalan yang benar ini. Jadi kalau waktu Bung Karno pada waktu menentukan kapan harus proklamasi kemerdekaan memilih tanggal 17 Agustus. Karena katanya orang Islam itu salatnya 17 kali dalam sehari, bahwa Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran dan sebagainya. Ya, sudahlah berpegang kepada yang begitu saja. Kenapa mesti habib dan habaib dan lain sebagainya? Tapi mau digiring. Ini yang memalukan kita. Ya. Luar biasa Bang Dwim. Habis urusan malu nih, kita lihat nih bagaimana orang-orang Timur Tengah nggak ada malunya melihat perjuangan bangsa Palestina, Bang Dwim. Hari ini menunggu serangan dari Iran yang belum muncul-muncul di Tel Aviv. Nampaknya Hizbullah melakukan sebuah manuver, sementara Israel bermanuver terhadap Syria pula. Di tengah-tengah Hang Hengong Timur Tengah, gerakan dari Kiev dimodali oleh para penyandang dananya merengsek ke Rusia.
fenomena apa geopolitik yang terjadi nih di masa-masa yang luar biasa? Silakan Bang Nuyem. Kemunafikan. Allah SWT menunjukkan ini kemunafikan. Kenapa Rusia dikutuk? Karena melakukan dikatakan ya penjarahan atau serangan terhadap Ukraina, tapi Israel tidak dikutuk karena melakukan serangan terhadap bangsa Palestina, mengambil lahan tanah Palestina. Nah, sekarang ini rupanya sudah terbentuk suatu poros perlawanan. Poros perlawanan ini tidak akan diminati oleh mereka yang mengatakan tidak bisa. Karena apa? Karena tokoh-tokoh dalam poros perlawanan itu adalah Syiah. Yang barusan ini kemarin ini merayakan Arba'in ya, hari ke-40 sejak wafatnya, gugurnya cucu Rasulullah ya, Hussein dalam tahun 680 dan lain sebagainya. Nah, mereka ini sudah membentuk satu kelompok, termasuk Houthi, termasuk Iran, termasuk Hizbullah. Dan yang dilakukan oleh Hizbullah katanya memang tidak seberapa. Mereka tidak melakukan seperti yang dianggap akan dilakukan atau diperkirakan, disangkakan mereka lakukan. Hanya memberikan peringatan kepada Israel. Tapi Israel bisa menerbangkan sampai 100 pesawat tempurnya. Dari mana Israel bisa punya 100 pesawat tempur? Siapa yang memberikan? Ini adalah orang-orang yang mengatakan mereka lah yang paling humanistik, mereka yang paling punya kemanusiaan, mereka yang paling hebat. Tidak, mereka terus memberikan. Kalau sekiranya mereka lihat nanti Israel terancam, pasti mereka berbondong-bondong datang untuk menyelamatkan Israel. Kecuali kalau memang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi janji ya bahwa akan melakukan dua kesombongan. Ya, Israel akan melakukan, Yahudi melakukan dua kesombongan. Insya Allah kita lihat. Sekarang ini ya sudah mereka melakukan. Memang Hezbollah memberikan serangan 300 barangkali 320 peluru kendali kecil, tapi katanya bukan ke daerah penduduk dan lain sebagainya. Kita melihat ini belum apa-apa. Kenapa orang jadi ribut tentang dataran tinggi Golan atau orang Arab menyebutnya Julan? Itu kan milik milik dari Syria. Kenapa diambil? Kenapa tidak ada yang mengatakan apa-apa? Ini jadi kita heran kan melihat kemunafikan yang bukan saja terjadi di dekat kita, tapi jauh dari kita juga terjadi kemunafikan seperti itu. Jadi memang ini barangkali sudah zamannya untuk orang-orang yang munafik, yang dalam Islam itu dikatakan mereka akan di darjah asfal, mereka akan ditempatkan di tempat yang paling jelek lah. Karena kalau itu saya katakan berkilas ikan di dalam air, tahu kita jantan betinanya, tapi kalau munafik kita tidak tahu kemana dia arahnya. Iya, memang itu arahnya orang-orang munafik. Hatta Rasul pun dibuat bingung terhadap komunitas munafik ketika berada di Madinah, bukan demikian, Bang Nuyem? Dan tempatnya ini luar biasa dalam neraka ini, orang-orang munafik ini, begitu Bang Nuyem? Iya, dan itu selalu dijadikan, itulah Islam itu kejam itu. Tapi kalau kita baca tulisan-tulisan oleh para pakar tentang Islam yang bukan Muslim ya, mereka mengatakan itu harus dilakukan oleh Rasul demi keselamatan umat. Karena itu membahayakan. Orang tidak melihat itu, wah kejam sekali Islam itu. Kenapa orang kalau orang yang mengancam kesejahteraan bahkan nyawa dari begitu banyak orang di Madinah pada waktu itu dengan melakukan pembelotan, melakukan pengkhianatan, itu harus dihadapi dengan ketegasan demi menyelamatkan yang banyak, mengorbankan yang sedikit. Itu sudah merupakan prinsip. Tapi orang menggunakan itu tidak melihat konteksnya. Jadi seperti asbabun nuzulnya tidak. Orang selalu mengatakan, aduh itu Islam itu kejam sekali. Kenapa? Itu ada ayat di dalam yang disebutkan ayat pedang di dalam At-Taubah. Jadi ada yang mengatakan bahwa Islam itu agama betul-betul rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Allah SWT itu memang penuh kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ada 114 surah di dalam Islam. 113 diantaranya kalau kita membacanya kita dahului dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Tapi mereka tidak melihat asbabun nuzul. Kenapa Allah SWT mengatakan kamu kejar mereka dimanapun mereka? Karena dalam satu kasus turun asbabun nuzul yang tidak diketahui. Banyak orang yang tidak mau menyebutkan ini. Al-Quran itu turun dalam jangka waktu 23 tahun. Bukan ditulis serta-merta. Tidak, supaya relevan. Ada kejadian, turunkan ayat. Ada kejadian, diturunkan ayat. Supaya relevan istilahnya. Supaya selaras. Ini yang tidak diingat oleh banyak orang ketika mereka membicarakan tentang Islam. Mereka mengatakan, wah kejam sekali. Tidak. Pesan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada kepala tentara Islam. Anak-anak,
jangan dianiaya, apalagi dibunuh. Perempuan, jangan dianiaya, apalagi dibunuh. Orang tua, jangan dianiaya, apalagi dibunuh. Kalau orang-orang yang sedang beribadah, jangan diganggu-gugat. Ya bagaimana lagi? Mau apa lagi? Jangan menggunakan, ya itu dikatakan Bernard Lewis, seorang pengamat tentang Islam yang tidak pro-Islam, tapi dia mengakui bahwa dalam Islam itu penggunaan senjata-senjata pemusnah massal itu dilarang. Seperti manggodel itu katapel yang besar sekali bisa bawa batu yang beratnya berapa ratus kilo, itu tidak diperbolehkan karena bisa mengenai orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan. Jangan kamu meracuni sumber air minum. Kenapa? Mungkin ada musafir yang tidak tahu dia minum. Nah, ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam, bukan apa-apa. Iya. Saya ingat ketika Hamas memberikan punishment terhadap dibilang pasukan ini relawannya menghukum Sandra ketika Israel mengebom yang terkena keluarganya habis. Pimpinannya langsung menghukum dia. Bukan begitu, kita tidak sama mereka. Itu apakah ini sebuah fenomena yang sedang dipelajari atau dijalankan oleh komunitas ini dan menjadi contoh dunia? Bahkan di negara-negara barat tuh lebih komitmen terhadap kemanusiaan ini dibanding negara-negara Islam, melihat contoh di Palestina sekarang ini. Apa yang Bang Nuyim lihat, Bang? Itu lanjutan. Sebenarnya sudah sejak lama. Sejak di zaman Perang Salib ketika Salahuddin Al-Ayyubi, dia bukan orang Arab, dia orang Kurdi. Kurdi. Ketika itu seorang pada malam Natal, seorang penasehat, seorang anak buahnya mengatakan, kita serang mereka. Kenapa? Mereka sedang beribadat ini, jadi nggak siap perang. Salahuddin mengatakan, nggak bisa. Kenapa? Mereka kan nyerang kita waktu kita beribadah. Iya, kita bukan mereka. Kita bukan mereka. Jadi ini lihatlah, pelajaran dari Salahuddin Al-Ayyubi ini kita lihat, bahwa ketika lawannya, itu yang dibangga-banggakan raja dari Inggris yang disebutkan berhati singa, itu dengar sakit, katanya sakit. Oke, kalau begitu dia kirim anak buahnya pergi, antarkan nih makanan, buah-buahan untuk dia lagi sakit. Nah, kemudian dalam pertarungan dia jatuh, sang raja jatuh dari kudanya karena kudanya kena tusuk dan sebagainya. Dia minta anak buah pergi, antarkan satu kuda yang segar. Supaya nanti jangan dikatakan kita melawan raja yang tidak berkuda. Nah, itu keperkasaan. Dan kalau kita baca sejarawan-sejarawan barat yang menulis tentang perang salib itu, kita tidak masuk di akal. Bagaimana pasukan salib itu dengan bangga mengatakan kami sekarang ini merebut orang-orang Islam, direbus, dagingnya dimakan. Bagaimana? Ini jadikan, tapi orang tidak bisa mengingat ini. Kenapa? Mungkin ini tidak disiarkan, tidak ada dalam sejarah. Ada saya buku namanya John Mann, sejarawan Inggris. John Mann menulis tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Dia menulis. Kenapa kalau tentang Islam itu langsung Islam itu ganas? Tidaklah. Islam itu rahmatan lil alamin. Itu lihat itu. Nah, kenapa inilah mereka yang sudah terlanjur, padahal kadang banyak di antara mereka itu Muslim, tapi mereka itu seperti ada orang Yahudi yang benci karena dia Yahudi, ada juga Muslim yang benci karena dia Muslim. Islamnya self-hating Muslim, self-hating Jews, ada yang benci kepada dirinya, tapi dia tidak mau dia melepaskan agamanya. Masya Allah. Ya, macam Bang Nuyim yang terakhir nih pertanyaannya Bang Nuyim ya. Walaupun apa yang terjadi, banyak orang bijak bilang jangan bosan mencintai Indonesia. Usia 86 kalau tidak salah Bang Nuyim sekarang. Indonesia ini 79 tahun. Yang warna paspornya akan berubah tahun depan jadi merah begitulah begitu Bang Nuyim. Apa yang Bang Nuyim rasakan dalam perjalanan bangsa ini? Dari melihat merdeka, orang yang seperti Bang Nuyim ini makin langka. Mungkin dengan rekaman pagi ini bisa menjadi sebuah ingatan perjalanan bangsa ini luar biasa hingga bertemu dengan kalau Tempo bilang ini jungkir balik Raja Jawa ini. Zamannya macam begini. Silakan Bang Nuyim mungkin memberikan pencerahan buat kita Bang. Kita melalui banyak fase, banyak tahapan. Tapi itulah
ketika Soekarno yang dibangga-banggakan presiden seumur hidup, panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, tahu-tahu besok ganyang Soekarno. Nah, saya heran. Orang yang berdiri sama. tanpa reserve. Ini Orang yang sama, Bang. sama, mudabdab. Oh. Ini yang mudabdab. Orang yang sama. Orang yang sama. Hari ini bela, besoknya ganyang. Sama juga dengan Soeharto. Habis itu, wah, Gitu. KKN, tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme. Yang sekarang balik walhasil, balik asal lagi. Semua ini terjadi, dan saya melihat yang penting di bangsa kita itu harusnya ada istiqamahnya. Jadi kita mengajarkan tentang istiqamah. Barangkali kepada Muslim kita mengatakan, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan tidak ada paksaan. Qulul haqqu min rabbikum. Katakan yang hak itu yang benar dari Allah. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Silakan. Tidak ada paksaan. Tapi kalau kamu menjadi Muslim, kamu coba menjadi Muslim yang baik. Karena apa? Nah, ini penting. Ini penting. Salah satu penyesalan, ini banyak ulama yang mengatakan, salah satu penyesalan penghuni neraka jahanam nantinya adalah kenapa mereka tidak secukupnya menggunakan intelek atau akal mereka ketika masih hidup di dalam dunia. Karena ini penting. Jadi jangan habib, enggak. Al-Quran mengatakan, ada ayat Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi. Apakah mereka tidak mendalami Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya. Sampai sekarang ini seperti dikatakan oleh Profesor Gary Miller, ahli logika, ahli matematika, ahli Bible, ahli Injil dari Kanada, belum ada yang mampu. Sampai hari ini Al-Quran katanya belum ada. Pertama, tidak ada yang mampu menemukan keganjilan-keganjilan, pertentangan-pertentangan, kesalahan-kesalahan. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mendalami Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya. Nah, di dalam Al-Quran itu harus yang hak itu adalah hak yang batil-batil. Jangan diputarbalikkan supaya bisa membenarkan kesalahan orang. Betapapun tingginya kedudukannya, dia tetap manusia. Makanya kita selalu mengakhiri pertemuan kita dengan ucapan yang betul-betul sangat penting artinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah adalah zat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya. Jadi seperti dikatakan juga oleh Bung Karno, bahwa dipilih tanggal 17 Agustus karena salat 17 kali dalam sehari, karena Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, maka kita pilih tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi kemerdekaan. Jadi untuk apa semua itu kalau kita tidak mematuhi ajaran dalam Al-Quran itu? Yang baik adalah baik, yang hak, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan hari ini hidup jadi besok ganyang. Enggak, itu mudabdab, itu kita munafik. Jangan, kita harus berpegang teguh. Berpegang teguh, istiqamah kita itu mesti ada sebagai Muslim. Itu yang paling penting, karena seperti dikatakan oleh banyak orang, Al-Quran itu, ya ini dikatakan oleh seorang ahli dari Inggris ya. Dia seorang ahli pendidikan, namanya Sir Thomas Arnold. Dia seorang ahli pendidikan luar biasa. Dia pelajari Al-Quran dan dia kemudian menyimpulkan, terbukti Islam bukan disebarkan oleh para pejuang Islam yang membawa pedang di sebelah tangan dan Al-Quran yang ada di tangan lainnya, melainkan berkat kekuatan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Thomas Arnold. Nah, kemudian kalau boleh saya tambahkan, di tengah-tengah itu ada pemimpin Prancis, Napoleon Bonaparte, pengarang ternama Inggris, George Bernard Shaw, filosof Jerman Goethe, yang berani mengemukakan bahwa kalau Islam itu adalah ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, maka niscaya kita semua sewajarnya hidup dalam Islam. Nah, namun di samping mereka yang membela dan memuji Al-Quran, tidak sedikit pula yang mengecamnya. Karena alasan-alasan yang tidak masuk akal. Termasuk misalnya Perdana Menteri Inggris di abad ke-19, yaitu bernama William Gladstone, yang dalam suatu perdebatan di majelis rendah Inggris, dia sambil memegang kitab yang dikatakannya Al-Quran, dia mengatakan bahwa selagi masih ada kitab ini,
maka niscaya perdamaian di dunia tidak akan terwujud. Angkara murkanya dialamatkan kepada khilafah Utsmaniyah yang yang pernah berkuasa. Juga yang dikecamnya adalah pengaruh Al-Quran yang mendorong banyak rakyat muslim yang terjajah termasuk oleh Inggris tidak berdiam diri, hanya berpangku tangan. Jadi Islam melawan penjajahan. Mungkin saja banyak yang kini benci dan mencaci Islam karena merindukan penjajahan oleh Barat. Siapa tahu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron, terima kasih Bang Nuim. Luar biasa pencerahan hari ini. Semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu bermanfaat buat banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam.